Shalom, puji Tuhan, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk kita melakukan aktivitas, untuk kita masih bernafas, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Selain kita selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, selalu berterima kasih kepada Tuhan, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saya bersyukur kalau saat ini saya masih diperbolehkan Tuhan untuk saya hidup. Saya percaya hidup ini adalah kesempatan. Dan saya sudah berkomitmen kepada Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tuhan memberikan kita waktu yang begitu banyak di dalam hidup kita. Dapatkah kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin? Dan saya bersyukur setiap hari saya hanya berdoa kepada Tuhan. Biar setiap apa yang saya lakukan, perjalanan yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan, aktivitas apapun yang saya lakukan, pelayanan apapun yang saya lakukan, saya ingin hidup saya berkenan kepada Tuhan. Karena bagi saya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Melewati begitu banyak proses yang saya alami. Jatuh, bangun di dalam Tuhan. Tapi seperti di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17. Di sana seorang nabi yang bernama Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Dan dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh tukang periuk. Kalau bejana itu rusak, maka ia memperbaiki kembali bejana itu. Menjadi bejana yang lebih indah, lebih bagus lagi dilihat. Bukan cuma dilihat, bahkan dinikmati oleh orang. Begitupun dengan proses dalam hidup saya, proses dalam hidup kita. Kita jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Sekalipun kita mengalami banyak kegagalan, tapi ketika kita mau hidup kita diubahkan, ketika kita mau berubah, Tuhan meresponi kita dengan baik. Asal kita mau betul-betul ingin berubah, ingin bertobat, ingin hidup lagi di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena perjalanan hidup ini tidak main-main, saudara. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mungkin orang bilang, oh masih lama. Oh dari dulu bilang akhir zaman. Dari dulu Tuhan sudah datang. Tapi ingat, kita kembali ke firman Tuhan. Tanda-tanda itu sudah semakin jelas, semakin nyata di depan. Kalau kita lengah, kita tidak berjaga-jaga, maka kehidupan kita akan mengalami yang namanya kehancuran, bahkan kemunduran. Kita tidak maju, kita tidak bergairah, kita tidak semangat. Tapi ketika kita meresponi, kita selalu belajar lewat kebenaran firman Tuhan, selalu hidup taat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau berubah hidup kita hari demi hari. Kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, bahkan keadaan zaman pun kita akan tahu. Dan rahasia ini hanya bisa dibukakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Daniel, itu akan dibukakan bagi orang-orang yang bijaksana. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan itu. Dan mari kita, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup, hidup ini adalah kesempatan. Jadi berkat, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, membawa hasil yang baik. Kita membawa pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan bertanya nanti dalam pengadilan Kristus, berapa uang yang engkau punyai?
Berapa uang di ATM Anda? Berapa uang di ATM kita? Berapa hektar tanah yang kita beli? Tidak, saudara. Tapi Tuhan hanya bertanya, apakah kau sudah melakukan apa yang menjadi kehendakku? Dalam kitab Matius 5. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang di akhir zaman akan berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku melakukan tanda-tanda mujizat demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal engkau. Pergilah engkau yang membuat kejahatan. Yang Tuhan mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bukan hasil yang kita peroleh. Bukan apa yang sudah kita lakukan dalam pelayanan itu dibuat berhasil. Tidak, saudara. Tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam. Mengasihi keluarga, mengasihi tetangga, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau. Karena Allah itu adalah kasih. Sebagaimana dia datang untuk mengasihi dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus tahu tujuan, visi dan misi dari Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Untuk membawa jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Dan apa misi kita? Kita kabarkan Injil, beritakan Injil. Dimanapun kita pergi dan berada, sampaikan Injil. Injil itu adalah Yesus. Injil itu firman Tuhan adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Kita sampaikan kepada orang-orang yang butuh, mereka yang sakit, mereka yang lemah kita kuatkan. Kita bawa Injil kepada mereka, bahkan mereka yang belum percaya Yesus. Kita perkenalkan Yesus dalam hidup mereka, itu yang Tuhan mau. Setiap hari kita jadi berkat. Setiap hari saya berdoa, hari ini ada mujizat. Hari ini ada tanda-tanda heran. Hari ini ada kemenangan. Hari ini ada jiwa yang saya bawa kepada Tuhan. Itu doa saya setiap hari. Dimanapun saya pergi dan berada. Saya ingin membawa jiwa kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak kita. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sekalipun kita pernah mengalami kejatuhan, kita bangun, bangkit kembali. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia Allah yang akan memberkati kita. Dia Allah Immanuel yang selalu memberkati kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita kasihi, bahkan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan. Tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya. God bless you. Shalom.